Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Peringati Jumat Agung umat Katolik di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengikuti prosesi laut Semana Santa. Kemacetan imbas banyaknya antrian kendaraan besar yang memasuki area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk melakukan bongkar muat masih berlangsung hingga Jumat siang. Seorang wisatawan terjatuh dari wahana bermain di Jatim Park 1, Kota Batu, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, korban mengalami cedera di bagian kaki. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Yasir, Nene Ahmad, dan Maidop Elfrina. Saya akan hadir di paruh kedua dan di paruh pertama informasinya akan disampaikan oleh Maidop. Silakan Maidop. Terima kasih Yasir. Informasi pertama di Kompas Petang, saudara, kemacetan imbas banyaknya antrean kendaraan besar yang memasuki areal Pelabuhan Tanjung Priok 1, Jakarta Utara untuk melakukan bongkar muat masih berlangsung hingga Jumat siang. Antrean truk untuk aktivitas bongkar muat masih terjadi hingga Jumat siang. Kemacetan didominasi truk terpantau dari Pos 9 Tanjung Priok, pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok 1, Jakarta Utara. Pengemudi truk mengeluhkan habis masa berlaku gate pass karena terjebak macet hingga 24 jam lebih dan harus kembali antre perpanjangan tiket masuk Pelabuhan Tanjung Priok. Nah ini jadi abang seharian di tadi? Kan ini macam-macam jalanan, sampai tidur di jalan. Ini kan tanggal 17, jam 23.59. Ini kan sekarang udah tanggal 18 nih ya. Udah mati, udah perpanjang lagi. Oke. Nah ini abang berarti harus daftar lagi? Perpanjang lagi, bikin lagi, benda lagi, biaya lagi kan. Oh, berapa bang biayanya bang? Abang kena? Biaya itu kurang tahu pengurus gitu. Oh, ada. Menurut PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, kemacetan yang terjadi Kamis kemarin terjadi akibat bersamaan datangnya 3 kapal yang tiba dan juga meningkatnya aktivitas bongkar muat pelabuhan mencapai di atas 4.000 item bongkar muat. PT Pelindo Regional 2 Tanjung Priok akan melakukan pembatasan volume dan penjadwalan shift bongkar muat pelabuhan, dan sebagai kompensasi PT Pelindo Regional 2 Pelabuhan Tanjung Priok menyiapkan kompensasi mulai dari makanan untuk sopir hingga biaya masuk tol bagi truk. Ada peningkatan volume. Peningkatan volume ini didominasi di satu terminal, yaitu namanya NPCT-1. NPCT-1 ini kedatangan kapal yang seharusnya kapal ini sudah datang 1 minggu lalu. Ada 3 kapal yang sandar, tapi mengalami delay sehingga menambah volume di masa atau di waktu yang memang tidak seharusnya. Jadi total ini ada penambahan karena impact ada keterlambatan yang seharusnya minggu lalu. Kita kompensasi terhadap hal-hal yang memang seperti menambah waktu pembatasan pilanya. Kita perpanjang dan kita tidak tarik kos. kemacetan
panjang terjadi di ruas tol dan jalur arteri ke arah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak Kamis pagi kemarin. Tidak hanya di ruas tol dalam kota menuju Tanjung Priok, kemacetan juga terjadi di jalur arteri. Dampak kemacetan di ruas jalan umum membuat kendaraan tidak bisa bergerak. Bahkan, satu mobil ambulans yang sedang membawa pasien turut terjebak saat akan masuk ke pintu tol. Menurut sopir ambulans, pasien yang ia bawa menurut rencana dirujuk ke rumah sakit Puri. Namun karena terjebak macet, pasien hanya dapat menggunakan tabung oksigen yang tersedia. Kita emergensi nggak gerak, kita bawa pasien mau ke rumah sakit Puri. Ya, pasien untung ada oksigen, kita kasih oksigen. Ya komplikasi, ada gula, kolesterol. Kemacetan parah yang terjadi di ruas jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dikeluhkan pengguna transportasi umum. Salah seorang warga bercerita, akibat kemacetan ini dirinya terlambat ke lokasi yang dituju. Ini yang paling terparah sih. Terganggu nggak kita? Sangat terganggu. Telat atau gimana? Sangat terlambat. Harapannya seperti apa? Harapannya mungkin dari pihak Tanjung Prioknya udah mulai antisipasi kalau misalkan mau bongkar muat gitu sih Pak, biar nggak macet. Informasinya apa yang Mbak terima tadi? Informasinya ada bongkar muat Pak, jadi TJ-nya dibatasi buat ke Tanjung Priok. Pihak Pelindo memastikan tidak ada error sistem di gerbang Pelabuhan Tanjung Priok. Tetapi kemacetan panjang disebabkan tingginya volume angkutan bongkar muat yang disebut bertepatan dengan momen libur panjang akhir pekan. Kapasitas harian yang biasanya di kisaran 2.000 sampai 2.500 atau 3.000 kemarin mencapai 4.000 lebih angkutan yang melakukan bongkar muat. KSOP bahwa kita sudah mengecek ya terkait dengan sistem di Genpas dan dipastikan tidak ada error sistem, namun ini semata-mata memang terjadi peningkatan volume yang cukup luar biasa pada Lebaran dan besok menjelang libur panjang, sehingga kan orang berbondong-bondong melakukan disiplin atau delivery. Kemudian kami juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan mungkin kepada para pengguna jasa pelabuhan ataupun pengguna jalan dan sekitaran Tanjung Priok, karena ini berimbas ke kemacetan di area Tanjung Priok. Kemacetan lalu lintas akibat aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok bahkan masih terjadi di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara hingga hari ini. Lalu lintas kendaraan yang padat didominasi sejumlah truk kontainer yang antre untuk melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Kendaraan bergerak lambat dan kerap terhenti. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana kondisi terkini di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Eril Wirenata. Eril, selamat petang. Apakah kemacetan menuju Pelabuhan Tanjung Priok masih terjadi sampai dengan petang ini? Ya Medop, memang jika dilihat dari saat ini di perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Priok masih terlihat padat. Namun memang yang memadati dari saat ini adalah kendaraan truk bermuatan logistik, dan saat ini tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jika dibandingkan pada 1 jam ataupun 2 jam sebelumnya, ini mulai lebih padat. Namun memang beberapa kali untuk kendaraan tersebut masih dapat berjalan walaupun lambat. Dan selain itu juga dikatakan dari KSOP bahwa kemacetan ini terjadi karena adanya bongkar muat kapal yang terjadi di terminal NPCT 1, yaitu berada di 4.000 lebih. Yang dimana NPCT 1 sendiri dapat menampung sebanyak 2.500. Dan dalam hal ini sendiri dari KSOP bersama dengan Pelindo kemudian juga dengan pihak yang terkait, ia mengatakan bahwa nantinya akan dilakukan pembatasan sesuai dengan parameter yang ada, yang dimana untuk NPCT sendiri dapat menampung sebanyak 2.500, kemudian untuk JICT sendiri dapat menampung sebanyak 5.000. Dan selain itu juga beberapa terminal lainnya nantinya akan dilakukan pengawasan dalam pembatasan hal ini. Dan dari hal tersebut memang PT Pelindo memang menanggapi terkait dengan adanya kemacetan yang terjadi menuju jalan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Dari PT Pelindo mengatakan bahwa kendaraan truk logistik ini yang memang terjebak di jalan
seperti Yos Sudarso dan beberapa jalan lainnya memang para supir truk diberikan kompensasi seperti diarahkan dari jalan arteri menuju jalan tol yang dimana biaya ini juga akan ditangani oleh Pelindo, nantinya akan berkoordinasi dengan polisi. Selain itu juga dari Pelindo mengatakan bahwa akan memberikan konsumsi kepada setiap truk yang terjebak pada jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok ini. Dan dikatakan dari PT Pelindo sendiri bahwa ini terjadi peningkatan sebanyak 4.000 lebih karena ada kapal yang bersandar yang dimana kapal tersebut seharusnya datang pada 1 minggu sebelumnya. Hal ini karena terjadi adanya delay pada tiap port sehingga pada saat sampai di port atau Pelabuhan Tanjung Priok ini terjadinya pelambatan. Maidop. Oke. Eril, bahkan saking lamanya tidak bergerak seperti diam begitu ya antrean yang ada di belakang Anda. Anda bisa jelaskan kepada kami sudah berapa lama truk ini kemudian terjebak macet di sana? Ya memang jika dibandingkan pada sebelumnya dari pernyataan para supir yang terjadi pada malam hari ataupun hari sebelumnya terjadi ini kemacetan lebih dari 2 jam. Namun memang jika digambarkan pada sisi kanan saya oleh juru kamera Yogi Sarevi, bagaimana terjadinya kemacetan yang cukup panjang menuju Jalan Yos Sudarso hingga pintu Pelabuhan Tanjung Priok ini memang terlihat sudah sekiranya 30 menit. Pada sebelumnya pukul 3 sore waktu Indonesia Barat memang untuk di Jalan Yos Sudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok ini masih terlihat lancar. Dan kendaraan masih terlihat padat, namun memang masih terlihat ada pergerakan. Namun saat ini pada pukul 16.12 waktu Indonesia Barat terjadinya kepadatan dan kendaraan masih terlihat terhenti. Namun beberapa menit sebelumnya juga kendaraan mulai berjalan walaupun memang cukup lambat. Dan dari hal tersebut juga dari Pelindo mengatakan nantinya akan mengatasi dengan pihak-pihak terkait seperti KSOP. Hal tersebut juga dari Pelindo mengatakan bahwa nantinya untuk get in yang dikatakan seperti supir yang mengatakan bahwa adanya expired pada tiket tersebut akan diperpanjang oleh Pelindo sehingga tidak adanya expired pada hari ini, tepatnya yang diperpanjang nantinya dari PT Pelindo agar tidak adanya kepadatan. Dan selain itu juga kompensasi seperti konsumsi yang akan diberikan kepada para supir untuk mengatasi para supir yang terjebak macet. Dan selain itu nantinya KSOP bersama Pelindo kemudian pihak terkait akan memitigasi terjadinya kemacetan hal ini. Dan diharapkan dari KSOP nantinya pada hari Minggu ataupun hari Senin aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok akan berjalan kembali normal. Maidop. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eril Wiranata melaporkan langsung dari Tanjung Priok, Jakarta Utara.